我还火力，艾迪会长看，哼，哗众取宠。看来极品玄，不知我通过3灵药。哈，别让我等太久啊！你就是苏北天？我没听过，这里不欢迎你，你可以走。16岁，我还从，我要开始炼丹了。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengkop Mupi di pembahasan alur cerita Donghua Alchemy Supreme atau Dandau Jijun episode ke-18. Bagi kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkop Movie ini. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silakan buka saja playlistnya. Dan jikalau udah gak perlu lama-lama, langsung saja kita hantam isi ceritanya.16岁，我还3凝丹。Scene awal ini dimana diceritakan ya guys, sang MC kita Subetian sudah bersama sang Master Penatua atau suka disebut juga dengan nama sang Presiden ID. Yang mana pada kesempatan episode kemarin sang Presiden ID menanyakan nama lengkap serta umur Subetian. Dan pada kesempatan ini sang MC kita sudah menjawab dan menjelaskan umur Subetian berumur 16 tahun. Sehingga si Presiden ID dia pun langsung terherman-herman mendengar dan melihat alkemis bintang 3 yang begitu muda. Sehingga ketua Presiden ID mengharapkan sang MC kita Subetian agar dapat berhasil menyempurnakan pil obat yang misterius. 多大了？16岁。本宫，元旦就不。 Sehingga Presiden ID memberikan tanaman obat guna untuk Subetian sempurnakan. Dan sang MC kita pun dia pun langsung menggunakan api biru yang lebih kuat. Sehingga ia pun langsung menyempurnakan pil tersebut. Dan orang-orang yang ada di tempat tersebut melihat gerak-gerik dari MC kita Subetian, ia pun langsung terherman-herman dan terkejut-kejut melihat metode alkemis yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya ini. Sehingga kelihatan si Nona Molly pun langsung menanyakan kepada sang Penatua apakah sang MC kita Subetian dia akan berhasil dalam pemurnian obat. Namun ucap sang Penatua Yu dia tidak bisa menebaknya. Namun ucap si Guru Molly dia berbeda pendapat bahwasanya Subetian pasti yakin akan gagal membuat obat. 这种炼丹方法，说他能成功吗？我相信。好些。 Dan tiba-tiba udara di tempat tersebut cukuplah harum ya guys, dikarenakan efek dari sang MC kita Subetian yang sudah hampir berhasil menyempurnakan pil obat. Dan sang Presiden ID pun dia tidak menyangka bahwasannya bocah 16 tahun ini sudah bisa menjadi alkemis bintang 3. Namun kelihatannya guys, sang MC kita Subetian dia sedikit kesusahan untuk menyempurnakan 2 pil tersebut. Dikarenakan level sang MC kita Subetian yang masih terlalu rendah untuk menyempurnakan pil tersebut. Sehingga Subetian langsung mengeluarkan kekuatan teknik pusaran api yang begitu dahsyat. Sehingga membuat sang Penatua yang ada di dekat-dekatnya langsung terherman-herman dan terjerit-jerit dikarenakan melihat teknik tersebut. 他真的只有我还 Dan tentunya dengan teknik tersebut Subetian berhasil mendapatkan 2 bola-bola pil mistik misterius. Dan si Presiden ID pun ia sudah beberapa lama mempelajari ilmu kimia. Namun hingga pada saat ini dia belum pernah melihat metode ahli kimia semacam Subetian. Dan sang MC kita Subetian pun langsung memperlihatkan pil misterius tingkat tinggi itu ke tangan Presiden ID. Dan di sisi lain si kakek dan si Penatua Yu tidak menyangka
bahwasannya Subetian akan berhasil menyempurnakan pil obat dan menjadi alkemis bintang 3 pada umur 16 tahun. Dan si Nona Molly pun dia sedikit memuji kehebatan yang luar biasa dari sang MC kita Subetian. Dan kelihatan si guru Molly pun sedikit geram melihat Subetian berhasil menyempurnakan pil obat misterius. Dan kelihatan guys, di sisi lain ya geng, sang presiden ID serta Subetian terus bercakap-cakap ya geng. Dan di akhir percakapan Subetian ingin mengambil satu pil saja. Dan untuk sisanya geng, dia akan menukarkan dengan bahan-bahan obat sehingga dia pun langsung memberikan resep bahan-bahan obat kepada sang presiden ID. 艾迪会长， 将过程传给总理你，前这羊皮纸上， 这方面着实。 Lalu sang presiden ID pun langsung melihat tulisan-tulisan tersebut. Lalu sang presiden ID membacot kepada Subetian bahwasannya sang presiden ID masih berada di ranah alkemis bintang 3 juga. Namun dia juga masih banyak kekurangannya. Lalu menurut sang MC kita Subetian, dia pun akan sering ke asosiasi alkemis untuk berminta waktu untuk berkomunikasi dengannya. Lalu scene pun berpindah ya guys. Pada malam hari, sang MC kita Subetian sudah berada di kamarnya. Dan dia pun guna untuk berkultivasi menyempurnakan tanaman-tanaman obat yang ia dapatkan dari sang presiden ID. Sehingga ia pun langsung menyiapkan cairan tubuh tempering guntur surgawi. Dan ia pun langsung masuk ke dalam kolam pemandian tersebut. Sehingga ia pun langsung merasakan aura-aura yang begitu dahsyat dari cairan tempering tubuh guntur surgawi. Sehingga sang MC kita pun akhirnya berhasil menerobos ke ranah martial master bintang ketiga. Tiba-tiba sang MC kita sudah dikejutkan dengan adanya telepon dari si Nona Ransi ke Batu Liontin Giok yang Subetian punya. Dan tentunya si Nona Ransi punya. Dan pada kesempatan hari ini si Nona Ransi mengajak Subetian untuk bertemu dan untuk berakting adegan dewasa bersamanya. Namun menurut Subetian, si Nona Ransi dia mempunyai hutang 7 batu roh spiritual dan belum diberikan kepadanya. Namun menurut si Nona Ransi, dia pun sekarang ini tidak mempunyai uang dikarenakan ayahnya telah memotong sumber penghasilan miliknya. 终于突破2星50境了。来人了，你能再陪我？金币，我。 Sehingga si Nona Ransi pun terus membacot dan mengajak Subetian untuk bertemu. Dan singkatnya cerita, Subetian pun akhirnya guys bersalin dan berganti pakaian yang tadinya Subetian masih ada di bak pemandian. Dan pada kesempatan hari ini dia sudah berganti pakaian dan siap untuk menuju si Nona Ransi. Singkatnya cerita ya geng, dia pun langsung pergi menuju kediaman perumahan si Nona Ransi. Dan ia pun benar-benar merasakan ada aura-aura spiritual yang aneh yang tersembunyi di halaman si Nona Ransi tersebut. Dan gengs, pada hari ini si Nona Ransi langsung memeluk dan memegang kepada sang MC kita Subetian. Karena sudah datang ke tempat tersebut dan dia pun langsung berterima kasih kepada Subetian. 蕴含的灵性已经不，你就，我叫穆文峰，苏北天。 Tiba-tiba geng Subetian dan si Nona Ransi dikejutkan dengan kedatangan Mu Wenfeng yang langsung datang menghampiri mereka berdua. Namun sang MC kita Subetian dia sedikit menghulung dia dikarenakan belum pernah mendengar nama Wu Wenfeng. Dan menurut si pemuda Mu Wenfeng, Subetian harus berhenti untuk berpura-pura bodoh di depannya itu. Dan si Wenfeng memerintah kepada Subetian untuk menjauhi si Nona Ransi. Dan jikalau tidak maka dia akan bersikap kasar kepada Subetian. Dan si MC kita Subetian langsung membalikan perkataan Mu Wenfeng bahwasannya Mu Wenfeng tidak diterima di tempat tersebut. Dan malahan dia langsung memerintah kepada Mu Wenfeng untuk pergi dari tempat tersebut. 我没听过，苏，远离冉西。这里不。 Melanjutkan cerita pembahasan di episode ke-18 dan di episode ke-19 ini di mana diceritakan sang MC kita Subetian yang masih mengobrol-ngobrol bersama Mu Wenfeng. Dan sontak ia pun tentunya bersama si Nona Ransi dikejutkan dikarenakan datangnya sang paman ketiga Mu Jihai. Yang mana sang paman Mu Jihai pada kesempatan hari ini cuma ngobrol bersama Subetian. Bahwasannya pas Subetian waktu kecil sang paman Mu Jihai pernah datang ke rumahnya. Dan sang paman Mu Jihai menanyakan apakah Subetian masih ingat dengan hal tersebut.
Namun Subaitian kelihatan dia sudah tidak ingat lagi, sudah lupa. Dan Subaitian malahan memerintah kepada Mujihai untuk mengatakan secara langsung maksud dan tujuan dia, dan tentunya tidak bertele-tele. Dan menurut si paman ketiga, Paman Mujihai, jikalau Subaitian bersedia memutuskan pertunangan dengan Ransi, maka dia akan mendapatkan sejumlah kompensasi yang begitu menakjubkan. 北天，如果你愿意与冉熙，该往前看，不是吗？你穆家未免有些太一般的武者有极大诱惑力。听说你觉醒了冰火。 Namun menurut Subaitian, keluargamu yang telah mengungkit atas inisiatif keributan di keluarga Subaitian dan atas inisiatif mereka sendiri saja. Dan menurut si Paman Mujihai ada beberapa hal yang patut Subaitian nantikan. Dan ada baiknya bagi Subaitian dan juga Mujihai menghentikan kerugian dengan tepat waktu, dan semua itu pastinya jika ada persetujuan dan memutuskan pertunangan dengan si Nona Ransi. Lalu tiba-tiba kelihatan ya guys, Mu Wenfeng sedikit maju dan ingin menyerang kepada Subaitian. Dan kelihatan kekuatan laba-laba milik Mu Wenfeng harus terpental oleh kekuatan sang MC kita Subaitian, dan tentunya dibantu dengan kekuatan misterius yang ada di tanah tersebut. Hingga si Paman Mujihai ia pun langsung terherman-herman melihat pembuluh darah spiritual yang tersembunyi di bawah tanah itu. 但你要知道，蓝火城很小，不要打扰我和冉熙休息。穆家有恩，我实在不忍。本少倒要看看。谢谢你帮我。 Lalu tiba-tiba Subaitian dan juga Nona Ransi langsung meninggalkan mereka semua dari tempat tersebut. Dan kelihatan ya guys, si Nona Ransi berterima kasih kepada Subaitian dikarenakan telah membantu kepadanya. Lalu Subaitian pun langsung duduk di kursinya, dan dia memerintah kepada si Nona Ransi untuk mengumpulkan uang guna untuk membantu orang-orang dan menghilangkan bencana-bencana di tempat tersebut. Dan menurut si Nona Ransi, jangan khawatirkan dia, dikarenakan si Nona Ransi pun akan memberikan sisa batu spiritual sesegera mungkin kepada Subaitian. Dan si Nona Ransi seketika ia pun langsung memerintah kepada Subaitian untuk beristirahat terlebih dahulu. Dan menurutnya si Nona Ransi dia akan duduk sebentar serta pergi meninggalkan Subaitian. 谢谢你帮我。我伤走不远。好啦，睡觉。 Namun, Subaitian mengajak si Nona Ransi untuk menginap bersamanya malam ini. Hingga singkatnya cerita, mereka berdua pun terus berceramah ya guys. Dan pada akhirnya sang MC kita Subaitian akhirnya rebahan di atas ranjang. Dan si Nona Ransi pun ikut membersamai tidur Subaitian sambil bercakap-cakap sambil bercerita hingga larut malam. Sehingga Subaitian pada akhirnya pun tidur pulas bersama si Nona Ransi. Dan si Nona Ransi pun ikut tertidur. Namun tiba-tiba ada cahaya kilatan hijau ke mata si Nona Ransi. Dan sontak guys, pada akhirnya si Nona Ransi pun tidur hingga pagi. 就是故意让他们误会。难道不喜欢吗？ Dan singkatnya cerita, pas pagi harinya si Nona Ransi pun ia pun gugah dan pergi dari tempat tersebut. Hingga pada kesempatan hari ini tampaknya guys, sang MC kita Subaitian ia tinggal seorang diri hanya dengan makhluk astral miliknya itu. Dan si makhluk Klinger langsung ngobrol-ngobrol seputar si Nona Ransi yang pas malam itu memeluk kepada si Tuan Subaitian. Dan nampaknya si Nona Ransi menikmati kemesraan dengan baik terhadap Subaitian. Dan geng, lalu si makhluk itu atau si Klinger langsung menjelaskan kepada Subaitian bahwasannya makhluk yang ada di bawah tanah yang ada di tempat tersebut bernama Qi Pengwan. Itu adalah makhluk tersembunyi dan merupakan pembuluh darah spiritual yang mengering. Scene pun berpindah ya guys pada kesempatan hari ini, di mana di istana kediaman Lan Huo atau masih di istana si Nona Ransi. Ya, salah seorang pemuda ia pun langsung mengobrol-ngobrol bersama si pemuda. Dan pemuda tersebut bernama Han Peng. Dan bahwasannya dia ingin membantai kepada sang MC kita Subaitian. Dan pemuda itu pun langsung bekerja sama di hadapan si Han Peng. 韩风，你们的事我已知了，只要那小子火无腐。
Dan menurutnya, dia pasti bisa menghancurkan Subei Tian selama Subei Tian tidak mempunyai tanggungan di belakangnya. Dan dia juga akan menghancurkan sampai mati seperti menghancurkan seekor semut sampai ludes. Lalu Xian Feng pun dia menyetujui misi tersebut, dan scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini ya guys. Terima kasih buat kalian yang sudah subrek, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis. Mungkin hanya ini saja ya guys, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih, see you next di video pembahasan.